Hai semuanya, selamat datang di channel Neorti. Gimana kabar kalian nih? Semoga lagi sehat-sehat semua ya. Kali ini aku akan membahas sebuah topik yang mungkin akan bisa membantu menjawab rasa penasaran kalian mengenai kepribadian seseorang loh. Tentunya kita tahu bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda sesuai karakternya masing-masing, dan tentunya kalian juga terkadang pasti suka heran atau bertanya-tanya kepada diri kalian mengenai bagaimana sih kok bisa manusia itu punya karakter atau kepribadian yang berbeda-beda. Dan bahkan mungkin berubah-ubah, ya kan? Nah, jadi dalam video kali ini aku akan jelasin nih mengenai 5 fakta yang wajib kamu tahu supaya bisa paham mengenai terciptanya kepribadian orang lain. Siapa tahu, abis ini, kamu mau ketemu orang baru, jadinya kamu sudah punya ilmu, supaya bisa menghadapi atau memahami kepribadian orang tersebut. Gimana? Penasaran? Oke, kita bahas apa saja fakta menariknya. Yang pertama, kepribadian seseorang bisa diketahui lewat aroma tubuh. Hah? Seriusan? Iya. Jadi ini merupakan sebuah fakta menarik yang mungkin jarang kamu dengar. Seseorang memang bisa mengetahui karakter atau kepribadian orang lainnya hanya dengan mencium aroma badan lawan bicaranya. Namun, tidak spesifik akurat mengenai kepribadian sebenarnya, tetapi secara garis besarnya saja. Hal ini juga dibenarkan oleh peneliti asal Polandia yaitu Sorokowski. Hal ini sebenarnya diambil berdasarkan korelasi antara keringat dengan aktivitas serta hormon dari orang tersebut. Jadi fakta ini menunjukkan, kalau semakin banyak keringat atau semakin menyengat bau badan seseorang, maka dapat diperkirakan orang tersebut memiliki kepribadian yang kurang sabaran, dan sering gugup sehingga memunculkan banyak keringat bahkan saat diam karena efek korelasi hormon tadi. Sedangkan, yang bau badannya hampir tidak tercium, itu menunjukkan kepribadian sebaliknya, yaitu pribadi yang cukup tenang dan emosionalnya lebih stabil. Namun, deteksi hal ini tentu akan sedikit terganggu jika orang tersebut menggunakan parfum yang bagus untuk menghilangkan bau badan. Dan tentu juga, kamu tidak akan langsung mencoba untuk mencium bau badan orang yang baru kamu kenal, ya kan, karena itu akan terasa aneh. Tapi ini bisa jadi opsi dalam situasi tertentu ya. Selanjutnya, ada hal lain lagi yang menarik mengenai kepribadian, yaitu yang kedua, fakta bahwa kepribadian dikendalikan oleh otak. Kalau begitu, apakah artinya kepribadian seseorang bisa berubah-ubah? Jelas, tentu saja. Otak merupakan pusat saraf dan pengendali kepribadian dengan bagian otak bernama lobus frontal. Lobus frontal ini bekerja sama dengan bagian otak lainnya untuk mengontrol fungsi menyeluruh dari otak itu sendiri. Intinya, bagian otak ini telah bersinergi dalam mengatur hormon, kinerja organ, dan tubuh lainnya sehingga berpengaruh pada tingkat emosional kita, yang pada akhirnya dapat membentuk sebuah kepribadian melalui kumpulan pikiran dan emosi yang terkumpul dalam otak tersebut. Sehingga, dapat dikatakan memiliki kontrol menyeluruh. Nah lalu, kalau memang seperti itu, jika nanti ada gangguan atau kerusakan pada bagian otak, apakah bisa merubah kepribadian seseorang? Jawabannya, sangat bisa, karena pusat kontrolnya terganggu, maka sisi lain akan terganggu juga, sehingga emosi yang dimunculkan tidak sama lagi seperti sebelumnya. Bisa jadi orang yang sebelumnya mahir dalam berkomunikasi, kemudian menjadi lebih pendiam dan merasa bingung dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi kita harus berhati-hati ya agar kondisi tubuh tetap bugar dan sehat. Kemudian, fakta menarik lainnya yang ketiga adalah, kepribadian merupakan kunci sukses atau tidaknya seseorang. Lah, berarti kita nggak usah belajar ya? Salah, jadi bukan seperti itu ya. Kepribadian merupakan kunci sukses itu artinya, kepribadian yang bisa menjadi pendorong atau motivator dalam hidup orang tersebut, sehingga ia dapat mencapai tujuan-tujuannya. Lalu, kepribadian yang seperti apakah itu? Ya, mungkin kalian sudah bosan bila mendengar kata rajin, bertanggung jawab, berani, jangan menyerah dan sebagainya. Tapi, apakah kalian pernah mencoba mendalami atau memahami makna sebenarnya dari kata tersebut? Iya, memang semua terdengar hanya omong kosong, tapi coba kalian perhatikan kembali. Misal nih, kita ambil contoh, seorang pengusaha seperti Nadiem Makarim, ia merupakan orang yang punya karakter yang disebutin tadi. Coba bayangin kalau dia nggak punya keberanian, nggak ada yang namanya Gojek se-Indonesia, bisa jadi hanya lingkup daerah saja. Itu nilai berani dalam mengambil resiko, lalu rajin atau terus berusaha itu juga nilai yang ada pada pribadinya, sehingga yang awalnya bisnis kecil bisa jadi startup besar. Lalu, pribadi tanggung jawab, dia punya itu, karena saat usahanya mendapat masalah kalau kita flashback, dia bisa memberikan solusi atau penanganan, bukan malah mundur atau menyalahkan hal lain. Itulah contoh korelasi antara kepribadian menjadi kunci kesuksesan, karena memang pribadi seseorang menjadi dasar penuntun pencapaiannya.
Nah itu yang ketiga. Untuk yang keempat, fakta lainnya yaitu kepribadian dipengaruhi oleh genetik. Wah, kalau gini berarti yang salah bukan saya nih, tapi orang tua saya nih, makanya saya jadi begini. Eits, jangan buru-buru nyalahin ortu atau keturunan kalian ya. Memang benar secara biologis, sifat seseorang diturunkan oleh induk, atau dalam hal ini orang tua masing-masing, namun, rasio yang dimunculkan itu bisa jadi kurang dari 50%, hal ini karena sisanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kepribadian yang dibentuk secara biologis, biasanya adalah kebiasaan, atau pribadi yang paling menonjol dari orang tua kita, dan itu pun tingkat kepribadiannya tidak akan sama, bisa lebih rendah, atau bisa lebih tinggi. Misal nih ya, bapak kamu dulu orangnya paling tidak bisa diam, setiap hari maunya selalu pergi ke sana kemari, entah itu ada tujuan ataupun tidak, pokoknya tidak mau diam. Nah itu biasanya akan diturunkan ke anaknya, karena sudah menjadi gen dominan pada si bapak, yang bisa muncul pada anak saat usia kecil atau dewasa, namun, tentu dengan porsi yang berbeda, seperti yang dijelasin tadi. Nah terus, kalau misalnya si bapak kadang-kadang marah, dan emosinya meledak-ledak, apa itu juga bisa menjadi kepribadian turunannya? Jawabannya bisa, tapi kecil kemungkinan, hal ini karena sifat tersebut bukan pribadi dominan dari si bapak. Jadi, mulai sekarang, kamu bisa siapin nih sifat atau kepribadian dominan keren kamu, biar nanti keturunanmu punya juga ya. Nah, kalau tadi kita bahas faktor kepribadian berdasarkan keturunan, terakhir kita bahas faktor yang paling penting nih. Yaitu, faktor lingkungan atau sekitar. Jika faktor genetik bisa mendominasi karakter atau pribadi seseorang, maka lingkungan akan jadi faktor pendukung dan pematangnya loh. Memang akan sangat sulit untuk dapat mengubah seorang yang bersifat introvert menjadi ekstrovert, tapi apakah itu mustahil? Tentu tidak. Jika seorang introvert dimasukkan ke lingkungan ekstrovert yang sangat adaptif dalam mengatasi sikap orang lain, maka dia bisa terbiasa dalam situasi ekstrovert, ya walaupun hal ini tidak akan berubah dalam waktu yang cepat atau secara masif. Lingkungan juga sangat penting dalam pembentukan pribadi seseorang apalagi saat usia muda. Hal ini tentu jelas karena usia muda merupakan usia dengan rasa ingin tahu yang sangat besar, apalagi usia remaja, jika dia terus berada pada lingkungan yang berfoya-foya, senang membuli, menentang peraturan, dan tidak suka dikoreksi kesalahannya dan lain sebagainya, ini tentu akan membentuk karakter yang arogan, selalu menganggap orang lain rendah, senang menjelekkan orang lain, selalu menantang diri dengan hal aneh dan berbahaya, dan lain sebagainya. Mungkin, jika dilihat nilai keberaniannya bisa kita toleransi, tapi, biasanya tipe pribadi seperti ini akan mengabaikan sebuah tujuan, dan senang menyalahkan kondisi atau situasi dalam berbagai hal. Namun, jika seseorang bisa berada pada lingkungan yang punya tujuan pencapaian, enak diajak berkomunikasi, tidak suka menyalah-nyalahkan situasi, tidak ambisius, dan menyenangkan, maka, orang yang dulunya punya kebiasaan emosi meledak-ledak, akan bisa lebih tenang, atau emosinya lebih stabil, walaupun, tentu dalam waktu yang tidak cepat. So guys, yang terpenting adalah kalian bisa tahu dalam memposisikan diri di mana, dan dengan siapa, sehingga kalian tidak terjebak dalam lingkungan yang bisa dibilang toksik, atau jika memang sudah terjebak sekarang, maka pilihannya kalian harus berani keluar dari circle itu, kalian harus memunculkan keberanian kalian, oke? Ya jadi itulah pembahasan 5 fakta menarik pada kepribadian seseorang. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys, karena dukungan kalian sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.